Baik, sekarang mari kita dengarkan. Saya yakin ini pasti sebuah kisah yang luar biasa karena narasumbernya sudah luar biasa, jadi kisahnya juga pasti luar biasa ya. Menurut saya, setuju saya ya. Baik, Pak Ali, ini saya juga mulai dak-dikduk nih, denger nggak nih sebenarnya? Kok bisa dak-dikduk nih, Mas? Enggak, karena kan Pak Ali kan bukan orang biasa gitu loh. Pak Ali menguasai bahasa Ibrani, menguasai bahasa Yunani, bahkan bahasa-bahasa yang lain, juga menguasai bahasa Madura ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah tuh kan, makanya bisa menguasai banyak bahasa. Tapi saya kan bukan orang Madura. Itu dia, nanti mau saya tanya Pak. Apakah Bapak ini orang Madura, bisa bahasa Madura gitu? Apakah kalau orang bisa bahasa Sunda pasti orang Sunda gitu, yang pertanyaan saya Pak. Nah, baik, silakan Pak, mungkin Bapak bisa cerita sedikit asal muasalnya. Mungkin dulu Bapak punya pergolakan batin, atau mungkin punya semacam, mungkin apa namanya, dialog resmi dengan siapa gitu, kok bisa sampai menuntun Bapak menjemput hidayah gitu Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Eng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa bertemu lagi di Surabaya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perjumpaan kita di tempat ini membawa sesuatu yang baru. Bahkan menjernihkan informasi-informasi yang tidak tepat terkait mengenai pribadi saya sendiri, ataupun terkait mengenai sesuatu yang ada hubungannya dengan organisasi. Sebenarnya saya agak enggan kalau berbicara mengenai kesaksian itu ya, dalam tanda kutip. Saya kira kalau istilah kesaksian itu saudara-saudara kita kaum Kristiani paham maksudnya. Kalau tadi disinggung mengenai mu'alaf, istilah kunci dalam tradisi Islam, saya kira itu juga penting untuk disuarakan. Sebenarnya seperti apa? Apalagi ini kaitannya dengan pribadi saya sendiri. Dan sekali lagi, saya sebenarnya tidak mau banyak bicara soal ini karena itu sangat sensitif sebenarnya. Dan saya tidak mau menciderai hubungan antar agama sehingga menjadi keruh dan tidak sehat. Tetapi karena ini dalam rangka untuk pembelajaran sekaligus untuk edukasi, bahkan menjawab tuduhan-tuduhan ataupun fitnahan-fitnahan tanpa dasar, maka saya mencoba untuk membagikan atau membawa beberapa dokumen yang kebetulan masih saya simpan. Masya Allah. Dokumen dari tahun berapa tuh Pak? Saya mencoba untuk apa ya, mengais-ngais dokumen yang kebetulan masih ada di perpustakaan saya. Meskipun ini tidak lengkap, masih ada beberapa yang tersembunyi di beberapa tumpukan buku lama. Tapi ini ada, saya bawakan beberapa dokumen. Jadi para pemirsa atau Pak Dondi bisa melihat dokumen ini. Ini tulisan-tulisan tangan saya waktu tahun berapa ini, tahun berapa ini ya? Bentar. Ini tulisan apa nih Pak? Puisi atau? Bukan, ini tulisan saya terkait perdebatan saya dengan Kiai Haji Abdul Wasian waktu itu. Almarhum Pak ya? Almarhum. Tahun berapa ini Pak Doni? Tahun berapa? 93. 93 nih. Jadi ini tahun 93 perdebatan saya bersama Bapak Kiai Haji Abdul Wasian. Masih apa? Tulisan tangan waktu itu ya. Jadi Bapak berdebat dengan almarhum Kiai Haji Abdul Wasian dengan surat menyurat? Secara surat menyurat? Iya, secara surat menyurat. 93, berarti sudah berapa tahun tuh? Masya Allah, berarti perdebatan saya 28 tahun Pak. Belum ada email Pak ya, waktu itu belum ada email? Belum, emailnya baru manual seperti ini. Dan saya tulis apa namanya, tulisan tangan ya. Ada beberapa referensi yang kemudian hasil tanya jawab itu melalui surat menyurat. Bahwa Wasian juga memberikan lembaran-lembaran jawaban dengan ini tanda tangannya sendiri ya, Kiai Haji Abdul Wasian tuh. Boleh di zoom nggak nih? Ditunjukkan nih. Nah ini ada tanda tangan dan nama daripada Kiai Haji Abdul Wasian almarhum. Tahun berapa ini? Tahun di depan. Ya saya tadi. Ya yang tadi ya 98 93. Ya. Jadi ini beberapa dokumen yang masih saya simpan dan kebetulan ini belum terbuang. Mungkin barangkali kalau saya tidak teliti ini sudah berada di bak sampah barangkali ya. Tadi saya pikir manuskrip itu Pak.
Ya kalau dalam pandangan saya ini ya bagian dari manuskrip. Ini manuskrip ya? Manuskrip karena tulisan tangan dan ini cukup lama ya, cukup lama. Dan ini baru sebagian yang tadi saya tunjukkan. Ada juga buku harian saya. Ya, ini kan sudah lama ini buku harian saya yang lama. Dan ini waktu masih saya SMA. Masya Allah. Waktu saya SMA. Dan saya sudah ikut retreat tahun berapa ini? Retreat 27. Retreat tahun 30. Sorry. Tanggal 27 sampai 30 Desember 1989. ini retreat. Retreat ya, Jadi iya. ini saya sudah dibaptis tahun ini. Oh, itu Bapak sudah dibaptis? Nggak mungkin kalau Iya orang ikut retreat tanpa Iya, dibaptis kan iya. sangat tidak mungkin. Iya, betul. Dan ini kan ada beberapa teman yang ikut retreat itu, salah satunya ini teman-teman saya. Ada Doni. pembagian kamar-kamarnya. Ini Mas Doni. Ini di kamar apa? Kamar Filipus. Ini Mas Budi di kamar apa ini? Kamar Filipus. Kamar Filipus. Ini teman saya juga, Yohan. Ini siapa ini? Sebentar, Pak. Ini siapa ya? Coba di zoom kelihatan nggak nih? Coba di zoom kelihatan nggak nih? Atau yang situ? Bagusan mana? Ini sama itu? Coba di zoom yang itu. Coba kita lihat nih. Pak Ali tahun 89. 89 ya? 89. Ini. Coba. Pakai kaos hijau itu. Kaos hijau. Coba sama saya gantengan mana coba? Dengan saya. Oh, udah kelihatan ya, Masya Allah. Jadi ini bukti yang para pemirsa bisa lihat bahwa usia masih SMA waktu itu saya sudah bergumul dalam masalah mencari kebenaran dan ada kaitannya dengan kekristenan waktu itu. Tapi saya nggak banyak cerita mengenai ini karena bagi saya ini tidak terlalu penting sebenarnya. Tapi saya dipaksa oleh Pak Dondi untuk bercerita. Iya dong, Pak. Karena saya yakin para pemirsa pada setuju Pak sama saya. tapi sekarang sudah saya tunjukkan ya. Ini buku diary saya. Ini bukunya tahun berapa? Buku diary tahun berapa? Ini dari depan Pak, ada tanggal. Yang ada kalender, Kalender. Enggak, setelah ini. Nah, ini. 87. 1987, 1989. Nah, benar. Berarti Ini 88. ini 89. 89. Iya, benar. 87 89. Iya. Tapi ini catatannya ini 1989 nih. Iya. 27 sampai 30 Desember 89. Berarti ini valid ya? Valid. Ya. Valid atau tidak valid? Ini berarti Facebook jadul Pak ya? Iya, ini Facebook zaman itu ya. Facebook zaman itu. Ya. Kebetulan mungkin ya waktu-waktu itu saya tuh belum tahu bagaimana pendokumentasian yang baik. Tapi paling tidak minimal meskipun dengan tulisan tangan seperti ini, waktu saya masih SMA sudah dibaptiskan dan mengikuti retreat bersama beberapa teman. Saya nggak tahu apakah teman-teman saya ini masih hidup atau masih ada. Kemungkinan kalau nanti ini mereka melihat YouTube, kalau tahu ya pasti bisa menjawabnya. Karena memang mereka bersama-sama saya waktu itu. Ini salah satu dokumen yang masih saya pegang. Mudah-mudahan nggak ada foto teman perempuannya Pak di situ Pak? Kok laki-laki semua? Kok laki-laki semua gitu? Bisa aja maksudnya ya. Jadi ini adalah dokumen yang lama, diary atau buku harian yang mungkin masih manfaat buat saya, dan memang faktanya ini dikatakan masih ada manfaat sebagai bukti bahwa ini bukan abal-abal. Tahunnya sudah tahu kan? Tahun 89 ya. berarti berapa tahun sekarang? Ya, saya masih 5 tahun itu. Aja mau masuk saya. Saya besar. Dan ini belum saya kuliah belum. Oh, iya. Ini masih SMA, ya? masih SMA. Kelas berapa tuh Pak? Ini kelas 2. Kelas 2 apa kelas 1 ya? Kelas 2 ya? SMA 2 nggak ada nih. kelas apa? Ini seingat saya antara kelas 1 mau ke kelas 2 seingat saya. Sudah dibaptiskan. Ya. Jadi dibaptiskannya di mana? Di Surabaya. Surabaya. Di Surabaya. Kemudian nama gerejanya kira-kira keberatan nggak Pak disebut? Sebetulnya ada nama gerejanya, siapa yang membaptiskan saya, kemudian gembala sidangnya siapa, saya bergereja di mana, itu ada datanya. Bapak masih ingat ya? Masih ingat, namanya masih ingat. Siap. Dan
surat baptisnya itu ada sebenarnya. Oke. Tapi apakah harus saya buka di sini? Itu tidak etis menurut Iya, iya, saya. buat. Nanti kalau memang pemirsa atau siapapun yang membutuhkan klarifikasi data ini, mungkin nanti bisa dibuka di sidang pengadilan. Kalau memang kalau ada yang dibutuhkan, ya. apa ya istilahnya ingin bukti konkretnya, biar nanti pengadilan yang bisa membuka. Saya malah berharap kalau ini bisa dibawa ke sidang pengadilan untuk membuktikan siapa saya pada masa SMA itu, saya kira itu pengadilan punya hak untuk membuka itu. Dan saya sangat berterima kasih kalau seandainya Kalau ada itu yang- dibawa ke sidang pengadilan untuk membuktikan perjalanan hidup saya pada gitu waktu ya. SMA itu. Masya Allah. Jadi Malah ditunggu ya Pak ya kalau malah saya berharap itu. Jadi saya tidak mau hanya bercerita kemudian bercerita lagi tanpa menunjukkan data. Iya. Sekarang Pak Dondi menginvestigasi saya untuk membuktikan apakah benar dulu seperti apa. Ini saya tunjukkan data. Iya. Enggak Pak, saya nggak bermaksud menginvestigasi Pak. Saya cuma interogasi. Ya Pak, mau Pak lanjut Pak, silakan Pak. Ya. Jadi sejak SMA sudah ada kan datanya, kemudian ini berlanjut, kisah itu berlanjut 89. sampai kemudian muncul yang ISCS waktu itu. ISCS. Pak, mau tunggu sebentar Pak. Tadi 89 Bapak retret, tahun 93 Bapak sudah berdebat dengan almarhum Kiai Haji Iya. Abdullah Wasian. Itu jaraknya hanya 4 tahun Pak. Waduh. Berarti Bapak pada waktu debat itu udah mahasiswa gitu Pak? Ya bisa dihitung kan. Iya ya, 4 tahun Pak, kan Pak berarti kan? Dondi kan cerdas untuk tahu waktu tahun sekian SMA, Iya. berdebat tahun berapa, Iya. posisi waktu itu saya bagaimana, kan udah tahu. Iya, iya. Bisa diukur secara matematik. Berarti Bapak kira-kira mahasiswa semester 6 atau 7 gitu ya kira-kira ya? Ya, pokoknya semester itu. Mahasiswa Tapi berdebat. berdebat waktu itu dengan manual Iya, ya, tulisan tulisan. itu bukan pakai media online seperti sekarang. Pak, boleh tahu nggak Pak, Bapak kuliahnya jurusan apa Pak? Waktu itu Untuk kuliah. studi mengenai filologi. Oh, memang kuliahnya memang filologi. Oh. Filologi, kajiannya berkaitan dengan filologi, dan itu otomatis kan berkaitan dengan bahasa-bahasa. Iya. Itu Apalagi di Surabaya Pak? di Surabaya, di kampus Universitas Erlangga. Mahasiswa udah berdebat Pak. Sudah. Nah itu lalu. Dan ada kan jawabannya tadi ada tantangannya juga. saya pikir tuh Bapak berdebat dengan almarhum Kiai Haji Abdullah Wasian tuh sudah lulus kuliah atau bagaimana gitu. Iya. Ini masih mahasiswa ternyata Pak. Lanjut Pak, silakan Ya, Pak. dan, Iya, dan iya. perdebatan yang mungkin saya bisa share waktu itu Iya, ya, iya, iya. Nah, boleh. Topiknya apa, Pak? berkaitan dengan siapa yang dikorbankan, Oh. Ismail ataukah Ishak. Iya. Dalam surat saya itu saya bertahan bahwa yang dikorbankan itu Ishak waktu itu. Iya, iya, iya. Seakan-akan ini sesuatu yang sangat primadona dalam perdebatan Iya, iya. kajian ya, Iya. kajian lintas agama itu. Hmm. Dan suratnya masih ada di sini. Mohon tunggu sebentar Pak ya. Ini saya coba lagi mau ini lagi nih. Bapak debatnya tahun 93. Terus apakah dengan perdebatan itu Bapak kembali ke Islam itu atau bagaimana? Atau masuk Islam atau gimana Pak? Jadi- atau masih ada jeda waktu lagi? Jadi perdebatan itu menghasilkan sebuah konklusi bahwa Ismail itu memiliki nilai sebenarnya. Hagar juga memiliki nilai. Karena dalam bayangan saya Hagar itu orang pinggiran. Seorang perempuan yang tidak memiliki makna dalam tradisi Kristiani, Budak apalagi gitu, Pak, ya? tradisi Yahudi. Budak dan orang Afrika yang tidak memiliki derajat mulia apalagi. Ya, ya, ya. Apalagi kan dia sebagai keturunan dari Ham. Orang Ham kan keturunan Ya. Ham sangat dipinggirkan Afrika, waktu ya, itu. ya, ya. Tetapi jawaban yang masih terngiang-ngiang selama perdebatan itu adalah saya tidak bisa mengelak bahwa walaupun wanita itu keturunan Ham, yakni Hajar keturunan Ham, bukan berarti posisinya tidak punya nilai. Kalau itu yang menjadi acuan, Yusuf punya istri dari seorang perempuan keturunan Ham dan punya 2 orang anak, yakni Efraim dan Manasye. Ternyata Efraim dan Manasye serta keturunan dari Efraim dan Manasye itu mendapatkan hak untuk wilayah perjanjian di tanah Palestina. Itu jawaban dari almarhum. Iya, jawaban beliau begitu. Keren Pak tuh Pak jawabannya Pak. Artinya apa? Iya, iya. Meskipun itu keturunan dari orang Mesir, keturunan dari Ham,
toh ternyata keturunan dari orang-orang keturunan Ham memiliki hak di hadapan Tuhan. Bahkan kalau tidak salah, Efraim itu disebut sebagai anak sulung ya Pak ya? Iya, Nah, itu ya. mendapatkan kehormatan. Iya, iya. Padahal dari garis ibunya kan orang Mesir. Ya, Mesir, ya. Kalau dikatakan orang Mesir itu tidak rendah, terhormat, ya. dan Hagar otomatis keturunan orang Mesir, Ya, ya. tidak terhormat. Faktanya dari keturunan Yakub melalui Yusuf ini ternyata dapatkan sesuatu yang terhormat untuk wilayah tanah Palestina juga. Iya. Ya kan? Itu satu. Bahwa alasan kalau dia orang Mesir maka tidak terhormat berarti gugur jawabannya berkaitan dengan keturunan Yusuf Ya, itu. Yusuf namanya. Ya. Terus? Kedua, dia statusnya budak. Ya, tapi budak di sini bayangan kita itu orang yang tidak punya derajat mulia kan. Padahal kalau dalam bahasa Ibrani ini kan disebut simhat. Artinya asisten dalam rumah tangga Abraham. Karena waktu itu Abraham kan punya istri yang bernama Sarah. Yeah. Dan status Hagar itu bukan budak dalam tanda kutip, tapi sebagai asisten dalam rumah tangga Abraham. Tapi dalam bahasa kita disebut budak. Tapi kalau seandainya bertahan dengan istilah budak, kemudian itu dinyatakan bahwa keturunan budak tidak bisa menjadi sesuatu yang terhormat di hadapan Tuhan. Padahal istri Yakub juga ada yang namanya Bilha dan Zilpah. Dua budak. Dua budak. dari sini ya Pak ya? Dua budak dari istri Berarti Yakub. sebagian dari Bani Israel juga ada keturunan budak. Keturunan budak. Tapi faktanya kan dapat kehormatan Iya betul Pak. di tanah Palestina, mendapatkan warisan di tanah Palestina. Iya, dapat kapling juga Iya. Pak ya. Artinya kalau Hagar dan itu punya keturunan Ismail dianggap tidak layak di hadapan Tuhan gara-gara statusnya budak atau statusnya sebagai orang Mesir, Iya. maka gugur Iya. status dari keturunan Yakub Iya. sebagai keturunan budak dan juga keturunan orang Mesir. Ini kan jawaban yang sebenarnya sangat akademik ya, Iya, dari iya, jawaban Bapak Abdullah Wasian waktu itu. Iya. Dan itu yang membuat kepala saya harus berpikir dua kali. Pening Pak jadi. Iya. Itu baru bicara status Iya, iya. Ismail. Nah, nanti berlanjut mengenai siapa yang dikorbankan itu ada beberapa surat menyurat Panjang Pak itu Pak. panjang. Tapi yang dibuka pertama kali oleh Bapak Abdul Wasian itu statusnya dulu sebagai pintu gerbang utama. Kalau ini sudah beres, baru bicara mengenai siapa yang dikorbankan. Jadi waktu itu beliau nggak jawab siapa yang dikorbankan dulu. Padahal saya bertanya siapa yang dikorbankan, tapi dia jawab dulu dari pintu gerbangnya dulu, Oke. supaya tahu statusnya dari Ismail, statusnya dari Hagar waktu itu. Boleh tahu nggak Pak hasil debatnya waktu itu gimana Pak? Konklusinya gitu Pak. Konklusinya, ternyata memang benar bahwa yang dikorbankan itu Ismail. Ismail. Nah, Pak Ali yang waktu itu masih sebagai mahasiswa, gimana kira-kira? Apakah Pak Ali bisa menerima atau masih Ya, yang mengakui tapi tidak terlihat mengakui itu bagaimana Pak? Iya, karena perdebatan itu kan bukan perdebatan debat kusir kan. Perdebatan itu pakai data, dan data itu memang dari bahasa Belanda, bahasa Jerman kan. Beliau waktu itu ngerti kan bahasa Jerman, iya. bahasa Belanda. Iya, iya. Dan bahasa Ibrani, bahasa Yunani memang tidak terlalu menguasai, meskipun tahu tapi tidak menguasai betul. Dan saya mencoba untuk diskusi dengan beliau pakai bahasa yang kita akrabi, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Belanda, termasuk bahasa Ibraninya. Saya tunjukkan di situ. Dan konklusinya memang benar, memang disebut sifhat itu artinya bukan sebagai budak, status budak yang kita bayangkan itu, tapi sebagai mitra dalam keluarga Abraham, asisten rumah tangga, pimpinan di dalam rumah tangga Abraham. Itu. Masya Allah Pak ya. Bapak umur segitu aja udah debat ya Pak ya. Tapi gini Pak, saya juga dulu ingat waktu saya masih Kristen, SMA nih Pak, saya ingat Pak. Saya juga mendebatkan soal itu Pak, Ismail atau Isa. Oh, sama kasusnya. Tapi bukan sama seperti seorang Kiai Haji Abdullah Wasian. Saya berdebat dengan seseorang di pasar Pak. Di pasar, karena papa saya memang dari muda dia selalu buka kios atau toko di pasar. Saya sering membantu. Nah, pas di pasar itu saya bertemu seorang Muslim. Saya juga berdebat soal itu. Ya kalau sebagai seorang Kristen, kalau berbicara mengenai siapa yang dikorbankan oleh Abraham,
Ya kita patokan sudah ada namanya kan Pak di situ ya. Tertulis nama Ishak gitu. Tapi kita dulu juga tidak pernah memperhatikan kronologinya kan Pak. Iya, iya. Kronologinya Abraham itu terima perintahnya di mana, setelah tidak terjadi pengorbanan itu dia pulangnya kemana, terus Sarah tinggalnya di mana, Hagar tinggalnya di mana. Di situ nanti bisa kelihatan sebenarnya dia pulang kemana gitu. Iya, iya. Kalau dipaksa dia pulang ke tempat yang disebut dengan Beersheba itu adalah tempat tinggal Sarah. Sarah nggak pernah ke Beersheba. Nah, Sarah tinggalnya di Hebron ya Pak ya. Iya. Kalau dia pulang ke Beersheba yang ternyata tempat tinggalnya Hagar, berarti apakah Abraham bawa pulang Ishak ke rumah yang salah atau bagaimana gitu? Iya, nggak Itu aja mungkin. pertanyaan saya Iya. gitu. Kan setelah peristiwa korban itu kan Iya. kembalinya ke Beersheba, bukan Iya. kembalinya ke Hebron. Betul. Nah, siapa yang ada di Hebron? Iya. Siapa yang ada di Beersheba? Betul. Kan jelas. Betul, betul. Kalau seandainya yang ada di Beersheba itu Hagar bersama Ishak, kan tidak mungkin. Iya, betul. Itu dia. Kuncinya cuma di situ ya Pak sebenarnya. Nah, begitu juga dengan di Quran kan Pak ya. Iya. Di Quran juga kan diceritakan yang apa namanya disebut sebagai anak yang sabar itu siapa, disebut dengan anak yang soleh itu siapa, itu jelas tidak pernah tertukar kan Pak gelar Iya, itu Pak iya. antara Ismail dan Ishak alaihissalam. Jadi di Quran walaupun tidak disebutkan namanya yang mau dikorbankan siapa, tapi gelar yang disematkan kepada anak yang mau dikorbankan itu tidak pernah tertukar gitu kan Pak. Quran tidak tertulis nama tapi secara kronologi jelas gitu ya. Sedangkan di Bible namanya tertulis tapi secara kronologinya malah terbalik gitu kan Pak ya. Iya. Nah, ini memang nampaknya dari dulu, Pak, ini ya. tema ini menjadi tema yang bisa dikatakan tema primadona. Iya. Bagaimana kita mengenal sesuatu yang benar. ya. Kasus yang saya alami ternyata sama dengan yang dialami oleh Pak Dondi. Barangkali yang lain-lain juga sama. Ya? Pasti Pak, saya yakin Pak. Iya, 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 iya. Tapi biarlah ya, itu kenangan masa lalu ya. Iya, iya, iya. Tapi itu penting juga untuk diungkap kembali dan menjadi pelajaran Ya, bagi ini siapapun. edukasi ya, Pak, ya? Edukasi Ya. ya. Mengenai pilihan iman itu masing-masing. Iya, iya, iya. Tapi bagaimana mempertanggungjawabkan iman tidak mudah. Iya. Apalagi mempertanggungjawabkan iman secara data, bukan karena emosional, bukan karena kesembuhan. Kan ada banyak ya Pengalaman spiritual, pengalaman gitu ya, spiritual. Pak. Itu kan ya memang bisa jadi itu terjadi pada setiap orang, tapi itu kan tidak mendidik dalam arti secara edukatif. Iya, iya. Lanjut Pak, lanjut Pak. Ya, jadi lama sekali itu ya berlangsung sekian tahun, sampai pada akhirnya saya bertemu dengan Mas Bambang Nursena. Bapak tadi menyebutkan ISCS, Pak ya? ISCS, Ah, ya. Apa tuh Pak? ISCS itu waktu itu. Iya, iya. Nah, kepanjangannya itu Institute for Syriac Christian Studies. Institute Jadi of Institute Syriac For Christian. Syriac Christian Studies. Oke, ya. Jadi kalau diartikan secara harfiah itu institut berkaitan dengan studi kekristenan Syria. Syria, oh. Kenapa disebut studi kekristenan Syria? Karena ini berkaitan dengan semua hal yang terkait kekristenan dalam dokumen bahasa Syriak. Bahasa Syriak itu kalau dalam tradisi Islam itu sama dengan bahasa Suryani. Oh, oke. Atau kalau tidak mengenal Syriak itu apa, sama dengan Aramaik. Tapi Aramaik khas Kristen. Kalau Aramaik khas Yahudi kan diistilahkan dengan Targum itu, ya, teksnya disebut Targum. Tapi kalau bahasa Aramaik khas Kristen nanti muncul teks Peshitta. Nah, itu yang disebut bahasa Syriak atau bahasa Suryani. Oke. Nah, itu. Tujuan institut itu dibentuk apa Pak? Sebenarnya tujuan ISCS itu dibentuk dalam rangka untuk menjembatani terjadinya kebuntuan dialog antara Islam dengan Kristen. Karena waktu itu kan saya ini 3 serangkai sebenarnya. Satu, Mas Bambang Nursena, Efraim Barnaba Bambang Nursena. Nama yang muncul itu ada di buku ini, ya. Buktinya nih, ini Nah, buktinya nih. iya. Ini nama yang bisa kita lihat. Nah, ini nih. Nah ini, Ya kan? coba zoom, mana yang bisa zoom? Nah ini nih. Judul yang ditulis oleh pembesar ISCS, ya, salah satu pembesar dari ISCS adalah Efraim Barnaba Bambang Nursena. Bambang Nursena. Judulnya sudah keren waktu itu, ya. La ilaha illallah
Tauhid dalam perspektif gereja Ortodoks Syria. Jadi waktu tahun itu, tahun berapa ini? Depannya Pak. Ini ada, tahun berapa? Tahun 98. Nah, 98 ya. Kelihatan nggak di sini? Tahun 98. Materi yang disajikan sudah berat. Materi yang disajikan itu sangat berat dan berkelas sebenarnya. Ini tidak banyak dipahami dalam tradisi kekristenan di Indonesia waktu itu. Karena memang kita sumbernya itu mengkaji tradisi Timur Tengah. Dan bahasa yang dipakai itu bahasa Arab, bahasa Syriak, bahasa Ibrani. Walhasil pokoknya bahasa-bahasa Timur Tengah itu diobok-obok dalam rangka untuk menjembatani kebuntuan antara Islam dan Kristen waktu itu. Ini mohon maaf Pak, ini audiensnya siapa Pak? Audiennya itu dari berbagai denominasi gereja. Semua hadir. Itu diadakan bukan di tempat yang apa istilahnya eksklusif tempat gitu. Biasa itu, tapi eksklusif di hotel loh ini. Oh. Ada di hotel, ada di apa? Di pertemuan gereja besar, ya itu yang dilakukan. Ini tahun sekian. Ini Mas Bambang Nursena. Jadi yang memberikan kajian itu salah satunya Mas Bambang Nursena. Selain Mas Bambang Nursena siapa lagi? Yang Ali. Belum. Oh, belum. Heni Sumali. Oh, ada Heni. Ada Mas Heni Sumali, ya. Jadi kalau dari sisi usia yang lebih tua secara umur itu Mas Heni Sumali. Yang kedua secara umur itu Mas Bambang Nursena, Efraim Barnaba Bambang Nursena, secara umur. Yang paling muda waktu itu saya. Oh, paling muda. Jadi kalau ada buktinya Pak? Ini ada. Zoom. Nih, ya kan? Hemna Ali. Ya, jadi ini tulisan berkaitan dengan apa yang saya sajikan. Ini Mas Heni Sumali yang menyajikan. Ini Mas Efraim Barnaba Bambang Nursena. Sebentar Pak, saya mau cocokkan dulu Pak. Ini ada tulisan ISCS-nya di mana? ISCS. Ini kan gereja Ortodoks Syria ya. Nah, ini kok ada para Madinahnya? Karena ini kita waktu itu sudah bekerja sama dengan lembaga pendidikan Islam waktu itu. Ini para Madinah waktu itu diasuh oleh Dokter siapa ya? Nurholis Majid waktu itu. Jadi sangat diterima waktu itu, zaman-zaman itu ya. Sangat ini diterima. Kan gereja Ortodoks Syria gitu kan? Ada lambangnya ini kan? Ya, ini Institute for Syriac Christian Studies. Yang Pak Ali punya sama kan? Sama. Institute for Syriac Christian Studies sama kan? Jadi hanya 3 orang ini. Selain itu tidak ada yang berhak untuk menyajikan materi berkaitan dengan kekristenan Syria. Tidak ada yang punya hak. Hanya 3 orang ini. 3 orang ini bergantian untuk melakukan semacam kajian di kota-kota besar. Ini bergilir safari gitu Pak? Safari. Jadi misalnya saya di Jakarta, ya, Mas Bambang Mas Bambang Nursena, Mas Efraim Bambang Nursena ada di Denpasar. Mas Heni Sumali ada di mana? Di Surabaya. Jadi bergilir tuh. Pendirinya institut ini siapa Pak? Kalau dari inisiatornya Mas Efraim Bambang Nursena, inisiatornya. Tapi yang memberikan perlindungan, yang memberikan support supaya bisa berkembang di Indonesia, namanya Pak Anton Silangi kalau tidak keliru. Anton Silangi. Iya. Kalau seingat saya namanya itu. Iya. Salah seorang anggota DPR waktu itu. Ini saat ini masih ada Pak ISDS itu Pak? Sampai sekarang masih ada. Cuma namanya itu agak berganti. Bukan Christian Studies tapi Cultural Studies. Jadi Institute for Syriac Cultural Studies. Jadi lebih umum. Jadi institut ini hanya memberikan kajian-kajian di tempat kajian-kajian. Gitu ya? Iya. Bukan berubah menjadi gereja gitu Pak, bukan? Belum menjadi gereja resmi. Karena itu apa istilahnya? Syarat-syaratnya begitu rumit. Harus ada semacam hierarki. Tapi dapat izin untuk kajian-kajian mengenai studi Syriak ini di Indonesia. Tapi secara gerejawi dalam arti ada diakonnya, ada imamnya belum ada. Belum ada. Jadi tidak ada kebaktiannya juga, Pak? Kebaktian dalam arti memperkenalkan kepada kekristenan non Timur Tengah itu diperkenalkan secara halayak publik. Bahkan kan ada saya menjadi imam sholatnya kan. Saya pernah lihat foto Bapak lagi seperti sedang ruku Pak ya. Iya. Jadi saya menjadi imam sholatnya.
Mas Efraim Bambang Nursena itu di belakang saya pakai jubah hitam. Jadi makmum, Pak? Jadi makmum. Oh. Dan ada beberapa yang lain. Jadi dengan bahasa gambar seperti itu, orang kan Ya. sudah paham status saya itu apa. Iya, berarti kan kalau imam, kalau di perkumpulan itu imam berarti punya persyaratan tertentu nggak Pak? Seperti kalau di Islam gitu, kalau sebagai imam masjid gitu. Ya ada sih, Ada ya? ada. Cuman orang dengan bahasa gambar kan tahu bahwa saya ini bukan orang biasa Ya, ya. pada komunitas itu, tapi menjadi salah satu di antara tiga Imam serangkai ini. ini. Oh, ya, ya. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa makalah-makalah yang saya simpan ini memang namanya muncul 3 orang ini. Selain itu tidak ada. Ini generasi awal ya, Ya, ya. generasi awal ISCS. Ya, sebelum munculnya orang-orang yang sekarang yang ada di ISCS. Nah, kalau Ali sebagai yang termuda dari 3 serangkai ini malah yang menjadi imam gitu Pak? Iya. Karena yang lebih ngerti bahasa Arab waktu itu Oh, oke. saya waktu itu.